Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman Sobat Pranala TV? Hari ini ada kabar baik tentang prakerja telah mengumumkan bahwa gelombang 18 itu dibuka pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi gitu. Nah, untuk itu saya akan memberikan tips bagaimana supaya teman-teman bisa lolos di gelombang 18 ini. Nah, caranya gampang banget. Ada 5 hal sobat prakerja yang kalian harus perhatikan supaya kalian nantinya lolos di gelombang 18. Oh iya, bagi sobat yang akunnya sudah terverifikasi atau teman-teman yang belum lolos dari gelombang 1 sampai gelombang 17, teman-teman bisa melanjutkan prosesnya gitu. Tinggal mengklik gabung, atau teman-teman yang dari gelombang 1 sampai 17 yang baru buka lagi akunnya itu di gelombang 18, kayaknya akan ada muncul tampilan bahwa teman-teman harus memverifikasi KTP-nya lagi gitu. Jadi teman-teman lakukan itu dulu, kemudian kalian tinggal klik gabung saja. Oke. Tips yang pertama adalah teman-teman itu bukan penerima bantuan. Ingat ya, kalian itu harus bukan penerima bantuan, karena tujuan dari prakerja itu adalah untuk diberikan bagi para pekerja atau buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 gitu. Nah, maka dari itu demi sasaran program yang tepat sasaran, pihak penyelenggara prakerja itu tidak akan meloloskan pendaftar yang telah menerima bantuan. Nah, bantuan apa saja? Bantuan yang dimaksud adalah bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau DTKS, kemudian ada bantuan subsidi upah atau BSU, dan banpres produktif usaha mikro atau BPUM. Nah, untuk itu teman-teman harus pastikan bukan penerima bantuan ya. Tapi walaupun seperti itu, setidaknya kita mencoba untuk mendaftar gitu. Walaupun kemungkinan besar itu tidak akan lolos. Karena pengalaman saya juga ada saudara saya yang mencoba untuk mendaftar prakerja, akhirnya lulus gitu, walaupun dia penerima bantuan juga gitu, karena rezeki seseorang itu sudah diatur. Oke, lanjut. Yang kedua adalah harus memenuhi syarat. Syarat apa saja? Yaitu teman-teman merupakan warga negara Indonesia yang telah menginjak usia 18 tahun ke atas atau sudah yang memiliki KTP. Nah, selain itu pendaftar bukan anggota TNI Polri ataupun ASN gitu, atau juga anggota DPR, DPRD, dan pejabat pemerintah lainnya. Karena kembali lagi dari tujuan awal prakerja ini adalah untuk diberikan kepada para pekerja atau buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro kehilangan pekerjaan yang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah data diri teman-teman itu harus benar gitu. Salah satu kesalahan yang mendasar dalam pendaftaran prakerja itu adalah sering salah mengisi data diri. Oleh karena itu pastikan ulang teman-teman apakah data yang kalian isikan itu benar gitu. Mulai dari ini, nomor kartu keluarga, dan email yang sudah benar serta tidak ada kesalahan. Nah, email nih biasanya teman-teman prakerja biasa lupa nih setelah mendaftar menggunakan email atau sudah punya email dan sudah lama menunggu pengumuman dari beberapa gelombang, dan setelah dia lulus di gelombang selanjutnya dia sudah lupa emailnya gitu. Hal itu sangat fatal. Jadi teman-teman harus pastikan juga nomor ponsel dan email aktif, karena bisa jadi pendaftar itu sudah lolos atau teman-teman sudah lolos, tetapi informasi yang harusnya sudah masuk itu tidak sampai pada teman-teman gitu. Dan kemudian juga periksa kembali apakah syarat file yang diunggah seperti KTP itu sudah sesuai ketentuan. Misalnya foto teman-teman itu jangan blur gitu, tidak blur, dan posisi benar, posisi KTP-nya itu harus benar dengan kualitas gambarnya itu kurang dari 2 mega ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat itu setelah teman-teman sudah mendaftar prakerja, sudah mengisi semua data diri, identitas yang sudah teman-teman isi, teman-teman itu harus melewati proses mengikuti tes gitu. Nah, biasanya soal-soal prakerja, tes-tes yang akan diberikan kepada teman-teman yang mau mendaftar, yang baru pertama kali mendaftar prakerja khususnya di gelombang 18 ini, itu biasanya soal-soalnya adalah soal motivasi semua gitu. Jadi teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya yang tentang soal-soal motivasi prakerja ya. Teman-teman harus benar-benar mengisi jawabannya itu dengan baik dan benar gitu, karena salah satu proses ini adalah proses yang merupakan
sangat penting, karena kalau kita salah-salah atau asal-asal dalam mengisi, maka otomatis besar kemungkinan kita tidak akan lolos gitu. Yang kelima, yang kelima ini buat teman-teman yang belum lolos 1-17, mungkin ada ya yang hingga saat ini belum lolos, itu bisa mengajukan surat pernyataan gitu dengan syarat sudah gagal lebih dari 3 kali. Itu teman-teman bisa dapat mengajukan surat pernyataan langsung kepada pihak pelaksana kartu prakerja. Format surat pernyataan itu dapat diunduh melalui situs www.prakerja.go.id, situs resmi prakerja, dan langsung mendownload dengan melengkapi keterangan dalam surat pernyataan tersebut sesuai dengan data diri, dan surat itu harus ditandatangan di atas materai. Setelah selesai surat pernyataan tersebut diisi, dapat langsung dikirim ke alamat email ke pesertaan@prakerja.co.id. Nah, untuk teman-teman yang belum lolos dari gelombang 1-17, semoga di gelombang 18 ini teman-teman bisa lolos, karena tidak ada yang tidak mungkin dunia ini selagi kita berusaha dan berdoa, semua akan terjadi gitu. So, demikian beberapa tips lolos prakerja gelombang 18. Semoga teman-teman gelombang 18 bisa lolos, dan salam sukses. Terima kasih.